Selamat pagi pemirsa, saya Daniel Huta Barat akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Debat publik calon kepala daerah Labusel dihadiri 4 paslon. Tolak Omnibus Law, buruh demo gunakan kostum penyihir. Peringati Hari Kesehatan Nasional, Pemkab Batubara gelar tes swab massal. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan menggelar debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan pada Pilkada serentak 9 Desember 2020. Dalam debat tersebut, paslon nomor urut 3 tidak hadir. Debat yang dilaksanakan dalam 6 segmen ini diikuti 4 dari 5 pasangan calon peserta pilkada digelar di Aula Hotel Grand Suma Blok Songo, Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Paslon yang hadir diberi waktu yang sama untuk memaparkan visi misi secara mendalam, menjawab pertanyaan yang telah disusun pemateri dengan tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Selanjutnya memberi pertanyaan dengan paslon lainnya dan dijawab masing-masing paslon, lalu diberikan pertanyaan penutup oleh paslon penanya berdasarkan tema meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menyelesaikan persoalan daerah. Ditutup pernyataan komitmen dalam melaksanakan program kerja jika nanti terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati. PLH Ketua KPU Labuhan Batu Selatan, Saipul Bahri Dalimunte, menyebutkan pelaksanaan debat publik merupakan kampanye yang difasilitasi oleh KPUD Labusel bagi para pasangan calon untuk menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat menerima informasi mengenai program kerja pasangan calon untuk kemudian menentukan pilihannya pada 9 Desember mendatang. Acara debat kali ini di putaran pertama di KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Tujuan dari debat ini apa, Pak? Tujuan dari debat ini tidak lain adalah untuk memberi kesempatan kepada seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang akan ditentukan oleh masyarakat pemilih nanti pada tanggal 9 Desember 2020 untuk menyampaikan semua visi dari masing-masing pasangan calon dan menawarkan semua program yang sudah disusun yang akan ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, sejak berlakunya penggratisan denda pajak kendaraan bermotor dan denda biaya balik nama kendaraan, dalam kurun waktu sebulan terakhir, pencapaian realisasi dari sektor pajak kendaraan bermotor di Rantau Parapat Labuhan Batu meningkat. Peningkatan pencapaian dari sektor pajak kendaraan bermotor ini terlihat di kantor Samsat bersama Rantau Parapat Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sebelumnya, untuk mensukseskan program BP2RD Sumatera Utara ini, pihak Samsat UPT Rantau Parapat melakukan berbagai upaya. Di antaranya membagikan selebaran di fasilitas umum dan pusat perbelanjaan, serta memasang spanduk di sejumlah lokasi aktivitas warga. Kepala Samsat UPT Rantau Parapat, Budiman Soaloon Nasution menyebutkan, antusias masyarakat untuk membayar pajak meningkat hingga mencapai 30%. Sejak diberlakukannya penghapusan atau penggratisan denda PKB, denda BBNKB, dan denda BBNKB mutasi dari luar daerah. Alhamdulillah, dengan adanya program pemutihan ini, pemutihan untuk denda PKB, pemutihan denda BBNKB, dan pemutihan denda BBNKB mutasi, alhamdulillah tingkat realisasi meningkat dan antusias masyarakat membayar pajak meningkat dibandingkan sebelumnya ada program pemutihan ini. Dan realisasi pun alhamdulillah sampai dengan ini bisa menutupi
Yang kemarin yang realisasi yang masih berkurang kena situasi COVID-19 ini. Kalau dipresentasikan ada berapa persen itu, Pak? Persentasenya 30% ada peningkatannya. Untuk mencegah klaster baru penyebaran COVID-19 selama penggratisan denda, pihak UPT mensiagakan mobil samsat keliling guna mengantisipasi perkumpulan warga yang sedang mengurus pajak kendaraan. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Arena TV. Kita ke daerah lain, pemirsa. Polres Simalungun, Sumatera Utara merilis hasil tangkapan kasus narkoba. Selama 6 bulan terakhir, petugas berhasil mengungkap 82 kasus dan menangkap 104 orang beserta barang bukti. Peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara cukup mengkhawatirkan. Hal itu ditunjukkan dengan banyaknya pengguna maupun pengedar yang berhasil ditangkap oleh personel Polres Simalungun. Berdasarkan data Sat Narkoba Polres Simalungun, selama 6 bulan terakhir ini petugas telah berhasil mengungkap 82 kasus dengan jumlah barang bukti sabu seberat 231,29 gram dan ganja 44,77 gram. Hal ini disampaikan Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo saat temu pers. Tersangka berjumlah 104 orang, terdiri dari 98 pengedar sekaligus pengguna, dan 6 lagi hanya sebagai pemakai. Di antara tersangka ada 3 perempuan dan 3 di bawah umur. Dari seluruh pelaku, sebagian berkas sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan sebagian lagi ada yang masih dalam tahapan penyidikan. Sehingga pada temu pers hanya menghadirkan 4 tersangka dan barang bukti. Kami akan menyampaikan rilis bahwa kami dari Polres Simalungun yang pertama berkaitan dengan narkoba, kami tetap berkomitmen untuk terus memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba di wilayah kami. Bentuk komitmen itu kami sampaikan pada hari ini bahwa selama kurun waktu, selama kami bertugas di sini, ada sekitar 82 perkara yang kami ungkap. Kemudian jumlah tersangkanya ada sekitar 104 dengan rincian yang dewasa 96 orang dan yang perempuan 3 orang. Kemudian anak-anak juga ada sekitar 3 orang. Yang menarik rekan-rekan sekalian, dari pengungkapan ini tentunya kami tidak terlepas dari bantuan dari masyarakat, kemudian bantuan dari lembaga swadaya masyarakat juga yang memberikan informasi kepada kami. Kapolres juga menjelaskan, dari sekian perkara narkoba yang diungkap, diperoleh dari informasi aplikasi Horas Paten yang diluncurkan oleh Polres Simalungun. Aplikasi ini merupakan terobosan baru setelah mendapat masukan dari elemen masyarakat. Aplikasi ini akan terus dikembangkan agar dapat digunakan secara maksimal merespons segala kasus dan perkara seperti penanganan lalu lintas, kejahatan terhadap anak dan perempuan, hingga kejahatan penyalahgunaan narkoba. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Arena TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, sejumlah buruh dan masyarakat kembali melakukan aksi turun ke jalan untuk menolak Omnibus Law yang sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Dalam aksi kali ini, massa menggunakan kostum penyihir sebagai bentuk agar pemerintah bisa menghapuskan Undang-Undang Omnibus Law. Aksi unik menggunakan kostum penyihir serba hitam, massa yang tergabung dalam akumulasi kemarahan buruh dan rakyat Sumatera Utara kembali melakukan aksi tolak Omnibus Law di Tugu Titik Nol Jalan Balai Kota Medan, Sumatera Utara.
Dalam aksinya, massa buruh ini tetap menyuarakan penolakan dan menilai Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan hanya menyengsarakan rakyat dan menguntungkan para pengusaha. Koordinator aksi mengatakan aksi unjuk rasa sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang sampai kini tidak membatalkan Omnibus Law dan tidak mendengar aspirasi rakyat. Akumulasi kemarahan buruh dan rakyat kembali turun menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes kami terhadap kebijakan pemerintah yang sampai saat ini masih berkepala batu dan keras kepala untuk segera membatalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Hari ini kami menggunakan konsep sedikit gotik, di mana kami menggunakan kostum-kostum penyihir, di mana sebagai bentuk protes kami terhadap pemerintah ketika memang bentuk-bentuk protes yang sesuai dengan ketentuan undang-undang itu tidak didengarkan oleh pemerintah. Kalau kita bisa menggunakan sihir untuk menyampaikan protes kita dan merubah kebijakan di Republik ini, itulah kalau bisa, itu akan kita gunakan. Aksi tolak Omnibus Law Akbar Sumut dilakukan dengan meminimalisir jumlah massa untuk mengikuti aturan pemerintah saat pandemi COVID-19. Aksi unjuk rasa akan tetap dilakukan sampai pemerintah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Masih dari Kota Medan, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat sebanyak 11,51% dari 10.703 juta penduduk usia kerja di Sumatera Utara terdampak COVID-19. 107.000 diantaranya jadi pengangguran akibat pandemi. Merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia Maret lalu bukan hanya berdampak pada bidang kesehatan, tetapi di seluruh sektor termasuk perekonomian. Laju pertumbuhan ekonomi terus mengalami kontraksi, setidaknya dalam 2 kuartal terakhir. Angka pengangguran juga terus meningkat seiring minusnya pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan survei BPS pada periode Februari hingga Agustus 2020, sebanyak 1,23 juta penduduk usia kerja di Sumatera Utara terdampak COVID-19. 107.000 diantaranya jadi pengangguran akibat pandemi ini. Selain warga yang jadi pengangguran, terdapat pula 39.000 bukan angkatan kerja yang turut terdampak COVID-19. Warga yang tidak bekerja akibat COVID-19 berjumlah 64.000 orang. Selain itu, 1,02 juta orang mengalami pengurangan jam kerja. Tak jarang, para pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja dan PHK melakukan protes. Dalam beberapa bulan terakhir, aksi unjuk rasa pekerja yang terdampak COVID-19 terus terjadi. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengakui, pandemi COVID-19 telah memukul perekonomian Sumatera Utara yang berdampak pada angka pengangguran yang meningkat. Pemprov Sumut sendiri tengah berupaya untuk memulihkan perekonomian melalui refocusing anggaran COVID-19. Selain penanganan bidang kesehatan, refocusing anggaran yang sudah masuk tahap ketiga itu sebagian besar akan digunakan untuk pemulihan ekonomi. Bantuan sosial baik untuk masyarakat maupun pelaku usaha diarahkan ke sektor-sektor produktif, sehingga ekonomi tetap bergerak dan bisa menekan angka pengangguran di daerah ini. Yang lalu kita melakukan jaring pengaman sosial dengan menggunakan konsumtif. Ini kita rubah menjadi produktif untuk membantu pergerakan ekonomi kita. Persoalan ini kan ekonomi. Pasti terjadinya pengangguran dampak dari COVID ini bukan hanya Sumatera Utara. Ini seluruh Indonesia dan seluruh dunia akibat COVID ini. Itulah yang saya ambil langkah menjadi produktif. Larinya kemana bantuan-bantuan ini nanti? Ke pertanian, ke peternakan, ke perikanan yang bisa tersentuh langsung oleh rakyat. Sehingga yang dirumahkan, yang di PHK-kan akibat COVID, perusahaan-perusahaan ini kita bisa atasi dengan mengencangkan tali pinggang kita bersama-sama untuk mengatasinya. Adapun total angka pengangguran di Sumatera Utara sendiri pada periode yang sama mencapai 508.000 orang,
107.000 atau sekitar 21,60%. Dari angka itu menganggur akibat COVID-19. Angka ini diperkirakan akan terus naik jika pandemi COVID-19 tak kunjung berakhir. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Karo mengadakan apel gelar pasukan kesiapsiagaan bencana. Apel kali ini guna memastikan personil siap dalam berbagai bencana yang terjadi di Kabupaten Karo, terutama bencana alam Sinabung yang saat ini masih berlangsung. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah gelar apel kesiapsiagaan tanggap darurat bencana alam. Dalam apel ini, Bupati Karo memastikan kesiapsiagaan pasukan dalam berbagai bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Karo, terkhusus bencana alam Gunung Api Sinabung yang masih terus terjadi hingga saat ini. Ditegaskan bahwa bencana merupakan urusan semua pihak dalam penanganannya. Apel kali ini untuk memastikan kesiapan baik kesiapan personil dan juga kesiapan alat dalam mengantisipasi bencana alam, terkhusus wilayah Karo merupakan wilayah rawan bencana alam. Fokus kita mengenai bencana erupsi Gunung Sinabung, di mana saat ini erupsi Gunung Sinabung sering bersangkutan antara Gunung Merapi dan Gunung Sinabung. Oleh karena itu, dari apel kesiapsiagaan ini sangat baik sekali untuk mengingatkan kita kepada masyarakat agar kita sadar bencana dan alam jaga kita dan kita jaga alam. Oleh karena itu, dari apel ini nanti bisa timbul motivasi kita untuk menjaga alam dan alam jaga kita. Dan khusus kepada saudara-saudara kita yang tinggal di sekitar Gunung Sinabung, agar zona yang diharapkan oleh dari Badan Vulkanologi jangan masuk zona merah, agar tetap waspada jangan masuk ke zona merah karena lava yang ada di puncak Gunung Sinabung sangat besar sekali. Diharapkan dengan adanya apel ini mampu menjadi barometer kesiapan pemerintah Kabupaten Karo dalam mengantisipasi pasca dan pra bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Karo. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-56 tahun, serta menekan angka penularan COVID-19, pemerintah Kabupaten Batubara melalui Dinas Kesehatan menggelar tes swab massal dan berbagi kepada balita dari keluarga kurang mampu. Tes swab massal gratis digelar di halaman kantor Camat Seisuka Batubara dengan menurunkan mobil laboratorium PCR milik pemerintah Kabupaten Batubara. Tes swab massal ini diikuti sekitar 100-an warga dan rencananya akan digelar bergilir di seluruh kecamatan di Batubara. Tes swab massal ini merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Batubara melalui Dinas Kesehatan untuk menekan penularan COVID-19 di masyarakat. Saat ini tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Batubara mencapai 186 orang dari total 206 kasus COVID-19. Selain menggelar tes swab massal, pemerintah Kabupaten Batubara juga memberikan bantuan makanan pendamping bagi balita dari keluarga kurang mampu, masker dan hand sanitizer kepada warga. Bupati Batubara Zahir mengatakan, peringatan Hari Kesehatan Nasional tahun ini dilaksanakan secara sederhana karena masih berada pada masa pandemi COVID-19. Peringatan Hari Kesehatan Nasional diakhiri dengan tepuk tangan bersama selama 56 detik sebagai bentuk penghargaan kepada para tenaga medis yang telah berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19 di tanah air. Nah, hari ini kita memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-56 di Kabupaten Batubara, dan ini dilaksanakan secara serentak se-Indonesia, melakukan kegiatan positif, mencegah penularan virus corona dan memberikan makan tambahan bagi balita-balita yang membutuhkan, dan kegiatan sosial lainnya. Nah, kita laksanakan kegiatan ini dengan sederhana, melibatkan semua elemen masyarakat, tokoh masyarakat, ibu-ibu,
balita, ya semua struktur pemerintah, ada kepala dinas kesehatan, kepala puskesmas, dan tadi pemberian kita libatkan juga wartawan, ya karena wartawan juga punya perhatian dan perlu menjaga kesehatan, perlu terhindar dari penularan virus corona, sehingga dalam penyerahan juga kita libatkan para media yang selama hari ini siang dan malam tanpa lelah memberitakan masalah sosial terhadap pencegahan virus corona, memberitakan masalah menjaga kesehatan, ya dan lain sebagainya. Taufik melaporkan untuk Eva Rena TV. Pemirsa, Presiden Jokowi menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN secara virtual dari Istana Bogor. Dalam acara tersebut, Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.